Salam sejahtera, selamat bergabung dalam diskusi perihal apa yang dimaksud dengan veto maternal atau subspesialis veto maternal dalam ilmu kebidanan dan kandungan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, saya Dr. Ridwan Topo. Saya adalah seorang dokter kandungan dan sekaligus konsultan subspesialis veto maternal di Rumah Sakit Eka Hospital di BSD Serpong Tangerang, juga di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Sekaligus saya hingga saat ini masih aktif menjadi staf pengajar di Rumah Sakit Kabupaten Tangerang yang berafiliasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai staf pengajar bagian kebidanan. Pertama-tama saya perlu menjelaskan apa itu pengertian veto maternal sebagai pembukaan. Veto maternal terdiri dari dua kata, veto dan maternal. Veto berarti janin, maternal berarti ibu. Artinya suatu cabang keilmuan yang lebih mendalami hubungan antara janin dan ibunya selama kehamilan itu berlangsung. Cabang keilmuan veto maternal merupakan cabang subspesialisasi yang muncul sejak era 1970-an di dunia dan muncul di tanah air sekitar awal tahun 2000-an. Jadi perhimpunan veto maternal juga berkecimpung dalam keilmuan yang lebih dalam untuk melihat apakah ada kondisi-kondisi yang berisiko bagi ibu selama kehamilan. Skop dari keilmuan ini lebih mendalami permasalahan misalnya pada ibu hamil dengan risiko tinggi, misalnya kondisi kehamilan dengan hipertensi atau preeklamsi, kondisi diabetes atau kelainan jantung. Kemudian juga membahas perihal diagnosa jika ada kondisi bayi dengan kelainan bawaan selama dalam kandungan atau kelainan genetika. Kemudian bagaimana tata laksana secara komprehensif yang bisa diberikan untuk pengelolaan ibu hamil selama kehamilan. Sehingga dalam kondisi tersebut sebaiknya dianjurkan pada ibu hamil minimal 1 atau 2 kali memeriksakan diri pada konsultan veto maternal subspesialis, tentunya dengan apabila ditemukan suatu kondisi yang memerlukan untuk segera dirujuk oleh sejawat dokter kandungan. Apabila ditemukan kasus-kasus yang mungkin memerlukan pemeriksaan yang lebih detail atau tata laksana yang lebih komprehensif. Berikutnya kita akan mencoba lebih mendalami bagian-bagian apa atau skop dari veto maternal yang kemungkinan bisa kita ulas dalam tampilan-tampilan berikut supaya bisa lebih menjelaskan pengertian tersebut. Selamat menikmati.
Berikut ini kita akan mulai membahas perihal layanan unggulan feto-maternal diagnostik yang bisa kita lakukan sebagai sarana fasilitas subspesialistik yang ada di Rumah Sakit Eka Hospital BSD, di mana saya memberikan pelayanan rujukan tata laksana pemeriksaan feto-maternal bagi kasus-kasus yang dikirim ke Eka Hospital di BSD Serpong ini. Pertama yang perlu saya jelaskan adalah tujuan dari layanan feto-maternal adalah meningkatkan outcome ibu dan anak, meningkatkan standar pencegahan diagnostik dan tata laksana penyakit ibu dan janin, melalui dukungan untuk melakukan praktek klinis feto-maternal. Juga kita melakukan penelitian dan pelatihan pendidikan, dan berdasarkan rekomendasi berbasis evidence-based atau berbasis bukti. Beberapa kasus kehamilan dengan potensi resiko tinggi yang dianjurkan untuk dirujuk pada pemeriksaan subspesialistik feto-maternal adalah kasus-kasus seperti preeklamsia atau kondisi kehamilan dengan hipertensi, kondisi plasenta akreta yang nanti akan kita jelaskan, yaitu kondisi di mana pasien memiliki riwayat operasi sesar sebelumnya yang diketahui ari-arinya menempel pada bekas jahitan sesar, kondisi kehamilan kembar yang berpotensi mengalami sindrom twin-to-twin transfusion, kondisi hidrops fetalis atau kehamilan dengan pembengkakan janin, kondisi kehamilan prematur, kasus-kasus anemia pada janin, dan yang paling sering adalah kondisi kelainan bawaan kongenital atau kondisi kelainan genetika pada janin. Pertama akan kita ulas preeklamsia. Di sini kita mengupayakan bagaimana mencegah ataupun mengobati kondisi kejang pada ibu hamil dengan kondisi preeklamsia. Dan upaya bagaimana kita bisa melindungi fungsi saraf janin untuk mengantisipasi persalinan prematur dini kurang dari 32 minggu. Juga bagaimana kita mengupayakan menahan kehamilan dalam jangka pendek hingga 48 jam untuk memungkinkan pemberian steroid antenatal pada wanita hamil usia 24 hingga 34 minggu yang berisiko melahirkan prematur pada kondisi preeklamsia. Pada kondisi perburukan preeklamsia yang dialami sebelum kehamilan 34 minggu, kita memberikan opsi tata laksana kehamilan pada pasien untuk meningkatkan hasil outcome neonatal, di mana kita membutuhkan pengawasan ibu dan janin yang cermat di rumah sakit, tentunya kemungkinan dengan fasilitas ICU dan Neonatal Intensive Care Unit atau NICU, di mana persalinan seringkali diperlukan untuk mengatasi kondisi ibu atau janin yang mengalami perburukan. Kasus berikutnya sebagai kehamilan risiko tinggi adalah plasenta akreta, di mana seiring dengan banyak sekali kasus-kasus kehamilan yang diakhiri dengan operasi sesar, maka risiko terjadinya plasenta previa atau ari-ari plasenta yang menutup mulut rahim hingga menempel pada dinding rahim ini frekuensinya semakin meningkat, sehingga diperlukan evaluasi resiko potensial menjadi plasenta akreta. Minimal kita evaluasi ulang pada trimester ketiga sebelum persalinan dilakukan. Antisipasi tindakan histerektomi atau pengangkatan rahim. Juga pada saat yang tepat melakukan rujukan pada pusat layanan tersier dengan sumber daya yang memadai, termasuk persediaan darah untuk dilakukannya transfusi secara masif. Pada saat intraoperatif atau selama dilakukan operasi perlu diperhatikan resiko kehilangan darah dari tindakan operasi,
persiapan penggantian produk darah secara dini dengan pertimbangan volume, daya dukung oksigen, faktor pembekuan darah, dan kondisi di mana kita bisa mengurangi komplikasi saat operasi. Kondisi kehamilan resiko tinggi berikutnya adalah sindrom twin-to-twin transfusion pada kehamilan kembar. Umumnya terjadi pada kembar yang identik, di mana kita melakukan evaluasi sonografi serial pada minggu ke-16, seterusnya, dan dilanjutkan per 2 minggu hingga melahirkan. Juga untuk mendiagnosa adanya kemungkinan kelainan jantung bawaan pada kehamilan kembar dengan twin-to-twin transfusion syndrome. Pada kondisi kehamilan kembar sindrom twin-to-twin, maka kita memberikan konseling ekstensif. Bagaimana penyakit ini secara alami muncul? Pada stadium 1, lebih dari 75% kasus akan berlanjut stabil atau menurun tanpa disertai adanya intervensi apapun, di mana kelangsungan hidup perinatal selama masa dalam kandungan sekitar 86%, dengan harapan hidup pada janin cukup besar. Namun apabila sudah mencapai stadium lebih dari stadium 3, prognosisnya buruk, dengan risiko kematian perinatal pada janin mencapai 70-100%, terutama bila kehamilan disertai sindrom twin-to-twin ini terjadi pada kurang dari 26 minggu. Kita harus bisa memilih manajemen serta risiko dan manfaatnya, mengantisipasi pemberian steroid untuk pematangan paru-paru janin pada kehamilan 24-34 minggu, khususnya pada kondisi stadium lebih dari 3 dengan kebutuhan intervensi yang invasif. Kasus kehamilan risiko tinggi berikutnya adalah kasus hydrops fetalis, di mana terjadi kasus di mana bayi itu bengkak pada seluruh kompartemen tubuhnya, terisi air. Kita harus melakukan evaluasi screening antibodi untuk menentukan apakah penyebabnya adalah penyakit imun atau non-imun pada kasus hydrops fetalis. Dan kita perlu melakukan pemeriksaan ultrasonografi screening pada janin dan plasenta. Kita lakukan ekokardiografi jantung, menilai adanya ketidakstabilan irama jantung janin, mengevaluasi pemeriksaan Doppler arus darah pada pembuluh darah di otak, arteri cerebri media untuk mendiagnosis anemia pada janin, dan melakukan karyotipisasi kromosom pada janin atau analisis microarray, apakah ada anomali struktural janin yang teridentifikasi. Kondisi kehamilan risiko tinggi berikutnya adalah kehamilan prematur atau preterm, di mana frekuensinya cukup tinggi mencapai 12-15% dari kehamilan keseluruhan. Pada kondisi di mana kehamilan tunggal tanpa ada riwayat kehamilan prematur sebelumnya, dengan panjang mulut rahim yang sudah memendek kurang dari 2 cm pada kehamilan kurang 24 minggu, dianjurkan kita memberikan progesteron atau yang istilahnya biasa kita bilang sebagai penguat kehamilan, bisa diminum, bisa dimasukkan per vaginam, agar bisa mengurangi resiko insiden prematuritas dan morbiditas dan mortalitas perinatal. Namun apabila kehamilan ini telah disertai dengan riwayat kehamilan prematur sebelumnya di 20-36 minggu, maka dianjurkan pemberian penguat atau progesteron itu dimulai dari 16-20 minggu hingga mencapai akhir kehamilan. Apabila dalam pemeriksaan di mana kita temukan mulut rahim sudah memendek kurang dari 2,5 cm pada kehamilan kurang dari 24 minggu, maka dianjurkan tindakan untuk mengikat mulut rahim atau serklase untuk menghindari kehamilan prematur. Kondisi berikutnya adalah anemia pada janin. Cukup sering terjadi, bisa menyebabkan kondisi pembengkakan atau hydrops fetalis, di mana seawal mungkin kita harus bisa mendeteksi kondisi anemia janin dengan pemeriksaan arus darah puncak dari arteri cerebri media dengan pemeriksaan arus darah Doppler.
Dan yang terakhir adalah kondisi di mana resiko kelainan bawaan kongenital atau genetika yang umumnya mungkin terjadi pada ibu-ibu hamil dengan usia kehamilan pada saat kehamilan ibunya telah mencapai usia lebih dari 35 tahun, atau riwayat pada keluarga pernah ada saudara atau sepupu yang melahirkan dengan anak kelainan bawaan atau cacat, maka deteksi dini screening ultrasonografi berbasis kompetensi advance atau level 3 atau pemeriksaan pada konsultan feto-maternal terhadap kasus-kasus pemeriksaan rutin diwajibkan sebagai pemeriksaan rutin antenatal care. Dan kita anjurkan pemeriksaan deteksi dini melalui pemeriksaan genetika untuk mendiagnosa kromosom pada janin. Kita perlu melakukan konseling resiko dan prognosis pada kehamilan jika ditemukan kelainan kongenital atau kelainan genetika pada janin. Demikian yang bisa kita jelaskan dari pemeriksaan layanan feto-maternal yang ada, dan sebagai take home message adalah: pertama, lakukan pemeriksaan antenatal selama kehamilan pada sarana prenatal care secara teratur. Kedua, bila perlu, Anda lakukan pemeriksaan kehamilan feto-maternal pada subspesialis konsultan feto-maternal sesuai rujukan dari dokter kandungan Anda atau atas inisiatif ibu hamil dalam kehamilan. Ketiga, bila ada riwayat kehamilan dengan resiko tinggi sebelumnya, jangan ragu untuk memintakan opsi pada dokter kandungan Anda untuk melakukan rujukan eksternal atau internal pada konsultan subspesialis feto-maternal selama kehamilan. Terima kasih. Demikian yang telah kita sampaikan dalam penjelasan yang lebih mendalam perihal apa yang dimaksud dengan feto-maternal dan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa kita lakukan selama pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi pada subspesialis feto-maternal yang bertujuan untuk lebih meningkatkan bagaimana kita dapat menata laksana kondisi kehamilan dengan lebih baik. Terima kasih untuk atensi para ibu-ibu dan panelis sekalian. Salam sejahtera.